Halo Sobat Digivestasi, berjumpa kembali di channel Digivestasi, sebuah channel yang membahas informasi dan edukasi berkaitan dengan kemajuan dan perkembangan teknologi aset digital. Istilah Web3 sudah sering terdengar sejak beberapa waktu terakhir. Saat dunia menjadi semakin digital, penting bagi kita untuk tetap mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Namun, apa sih sebenarnya Web3 itu? Sebelum kita mulai pembahasannya, yuk subscribe dahulu channel Digivestasi ini. Dan jangan lupa like dan share agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Apa itu Web3? Web3 merupakan konsep pengembangan dari evolusi internet dan hingga kini masih terus berkembang dan semakin banyak definisinya. Dengan demikian, tidak ada definisi tunggal tentang arti Web3 yang diterima secara universal. Namun secara umum dapat dijelaskan bahwa Web3 mengacu pada internet yang bekerja pada jaringan terdesentralisasi dan memanfaatkan teknologi berbasis blockchain. Web3 juga akan memanfaatkan kemajuan teknologi kecerdasan buatan untuk membantu memberdayakan aplikasi yang lebih cerdas dan adaptif. Web3 disebut juga sebagai versi internet yang terdesentralisasi, yang tidak didominasi oleh pemain kelas dunia seperti Amazon, Microsoft, atau Google, atau perusahaan besar layanan internet lainnya yang ada saat ini. Evolusi teknologi internet bermula dari teknologi Web 1 yang pada versi ini infrastruktur dan kontennya disediakan oleh korporasi bermodal besar. Peran pengguna internet sebatas sebagai penikmat konten di situs web statis yang hanya dapat dibaca atau hanya bersifat read-only. Kemudian muncul Web 2, internet yang dikenal dan masih digunakan hingga saat ini, ditandai dengan kemunculan media sosial, di mana penggunanya punya peran lebih banyak sebagai pembuat konten dan dapat melakukan interaksi atas konten tersebut. Meskipun platform tempat mereka berkreasi masih dimiliki oleh perusahaan-perusahaan teknologi besar yang memiliki pengaruh di dunia maya. Berlanjut kemudian dengan munculnya Web3 yang disebut sebagai generasi ketiga dari evolusi internet. Gavin Wood, seorang ilmuwan komputer dalam sebuah episode podcast Beyond the Veil di CNBC International pada tahun 2014 lalu, mengemukakan pendapatnya tentang Web3. Masalah besar dengan internet saat ini adalah seperti menempatkan semua telur pada satu keranjang. Jika ada yang tidak beres dengan salah satu layanan internet, maka semua akan lenyap dengan seketika. Selain itu, kata kuncinya adalah kepercayaan. Kita harus percaya orang-orang di balik layanan tersebut. Kami harus mempercayai pemilik perusahaan yang menjalankan layanan tersebut. Pada Web3, semua benar-benar terdesentralisasi, dan ini akan menjadi versi paling demokratis dari internet yang tersedia sekarang. Layanan Web3 yang digunakan tidak di-host atau disediakan dan dikontrol oleh satu perusahaan penyedia layanan seperti pada generasi Web2 saat ini. Namun, bertumpu pada algoritma murni dan semua orang berkontribusi pada layanan utama. Selain itu, pengguna layanan memiliki bukti berbasis kriptografi yang menjamin keamanan atas data dan identitas pengguna dari layanan Web3. Karakteristik Web3. Generasi Web3 digadang-gadang akan membuat ruang internet menjadi lebih baik
terdesentralisasi, dan menghargai privasi dari penggunanya. Beberapa karakteristik dari situs internet generasi Web3 adalah sebagai berikut. Pertama, decentralized dan node-based. Situs Web3 terdesentralisasi tidak sepenuhnya bergantung pada sebuah server, namun akan memanfaatkan teknologi blockchain atau sistem berbasis node, atau simpul di mana setiap pengguna akan membuat node, atau simpul untuk menyediakan jaringan yang kuat dan menghilangkan ketergantungan terhadap server. Kedua, interoperabilitas dan modularitas. Layanan Web3 kompatibel untuk bekerja pada perangkat yang berbeda. Jika kita memulai proyek di desktop, kita juga harus akan dapat mengerjakannya dari ponsel, laptop, tablet, dan sebaliknya. Situs web juga cukup modular untuk menyesuaikan tata letaknya tergantung pada perangkat yang digunakan. Ketiga, keamanan dan kepemilikan data. Situs pada Web3 tidak memperlakukan penggunanya sebagai produk, namun sebaliknya, layanan Web3 harus memberikan keamanan data dan kepemilikan data kembali kepada penggunanya. Data harus diamankan secara kriptografis dan situs web serta layanan harus sama-sama memprioritaskan privasi setiap pengguna. Keempat, reward buat pengguna. Situs Web3 yang terdesentralisasi akan mendorong partisipasi aktif pengguna di platform mereka, dan mungkin saja dapat memberikan reward atau hadiah bagi penggunanya sesuai dengan upaya mereka. Selain itu juga harus dapat menemukan solusi inovatif yang melibatkan penggunanya dalam pengambilan sebuah keputusan dari suatu rencana pengembangan situs web tersebut. Beberapa contoh situs web berbasis teknologi Web3. Website sosial media, Steemit, PicDig, Internet browser, Brave browser, Puma browser, video streaming platform, YouTube, musik streaming platform, audio, decentralized cloud storage, Filecoin, decentralized crypto exchange, PancakeSwap, SushiSwap. Nah, Sobat Digitestasi, demikian penjelasan mengenai Web3, sebuah inovasi teknologi internet. Tentunya masih banyak lagi hal menarik yang dapat kita bahas mengenai kemajuan teknologi ini. Kita akan bahas dalam kesempatan lain ya Sobat. Kita berjumpa kembali di materi video selanjutnya. Terima kasih.